Pertama, karena Polda Metro Jaya melakukan tindakan repetisi kekeliruan yang dilakukan di Barres Mabes Polri, yakni apa? Melakukan gelar perkara secara sepihak, padahal itu sebenarnya sudah ada panggilan kepada Saudara Joko Widodo menghadiri. Waktunya kapan saya tidak tahu, tetapi Saudara Joko Widodo mengaku sakit dan minta untuk di-reschedule. Tapi anehnya untuk panggilan polisi dia mengaku sakit, tidak bisa hadir ke Polda Metro Jaya, tapi dia hadir dalam agenda politik di Kongres Partai Solidaritas Indonesia. Saudara Jokowi ya dipanggil tapi tidak hadir, mangkir. Mengajukan gugatan secara impor ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena ada sejumlah tergugat domisili hukumnya di Jakarta Selatan. Di antara yang kami gugat adalah Barres Mabes Polri, Reskrim Polda Metro Jaya, kemudian UGM, Wali Amanat UGM, Saudara Joko Widodo, Dian Sandi, Pak Iman Raharjo, ada 11 KPU Pusat, KPU Solo, KPU DKI Jakarta. Ingin saya sampaikan bahwa kami hari ini hadir dengan beberapa prinsipal, ada Pak Roy Suryo, ada Pak Rizal Fadilah, juga ada Bu Ini ada juga Rustam Afendi tadi datang ya. Ini adalah pihak-pihak yang belum lama ini naik statusnya menjadi terlapor setelah penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan oleh Polda Metro Jaya, dan memang sudah kami terima SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, yaitu ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang tembusannya juga disampaikan kepada klien kami selaku terlapor. Nah, hari ini agenda kami ada dua. Ada dua, yang pertama menyerahkan surat ke Kabak Wasidik Polda Metro Jaya, yang kedua menyerahkan surat ke Direskrimum Polda Metro Jaya. Surat yang pertama berkaitan dengan kami ingin menyampaikan permintaan atau permohonan untuk dilakukan gelar perkara khusus pada proses laporan Saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya. Mengingat apa yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisam Indradi, yang telah meningkatkan penyelidikan kepada penyidikan berdasarkan gelar perkara Polda Metro Jaya. Itu gelar perkaranya tidak melibatkan kami selaku pihak yang berkepentingan, dalam hal ini selaku terlapor. Semestinya karena kasus ini sudah menjadi perhatian publik, harusnya ya berkaca pada kasus yang di Barres Mabes Polri yang sebelumnya juga mengumumkan penghentian penyelidikan perkara dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen jasa palsu itu dihentikan sepihak, dan akhirnya kami mengajukan juga surat permohonan gelar perkara di Biro Wasidik Barres Mabes Polri, dan surat itu ditindaklanjuti. Akhirnya kan pada tanggal 9 Juli 2025 yang lalu Biro Wasidik Barres Mabes Polri telah mengadakan proses gelar perkara khusus yang sampai hari ini sebenarnya kita sedang menunggu hasil kesimpulan dan rekomendasi dari Biro Wasidik itu seperti apa. Nah, berangkat dari hal yang sama, karena Polda Metro Jaya melakukan tindakan repetisi kekeliruan yang dilakukan di Barres Mabes Polri, yakni apa? Melakukan gelar perkara secara sepihak, padahal perkara ini perkara yang berkaitan dengan kepentingan publik. Juga perkara ini ada pihak-pihak yang menjadi terlapor, yakni klien kami, dan klien kami tidak dilibatkan dalam proses gelar perkara khusus di Polda gelar perkara ya di Polda Metro Jaya. Namun Polda Metro Jaya secara sepihak kemudian meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan, bahkan pasal-pasalnya luar biasa. Bukan hanya 310 KUHP tentang pencemaran, bukan hanya 311 tentang fitnah, bukan hanya 27A menyerang kehormatan makhluk hidup, tetapi juga ada pasal 160 tentang penghasutan, ada juga pasal 28 ayat 2 dan 28 ayat 3 ya, pemberitahuan bohong, juga ada penyebaran sara. Nah, juga yang paling penting ada pasal 35 dan 32 Undang-Undang ITE yang ancaman pidananya 12 tahun dan 12 tahun dan 8 tahun penjara. Jadi ini adalah satu tindakan yang normal karena kami juga mengambil dasar hukum yang sama sebagaimana kami sebelumnya pernah mengajukan permohonan gelar perkara khusus berdasarkan ketentuan pasal 31 dan 33 Perkapolri nomor 6 tahun 2019. Hari ini pun kami akan menyerahkan surat permohonan gelar perkara khusus kepada Kabak Wasidik Polda Metro Jaya dengan dasar sama pasal 31 junto pasal 33 Perkapolri nomor 6 tahun 2019. Penting ini kami sampaikan karena harus ada tindakan berimbang yang sama, equal, agar ada jaminan keadilan dan kepastian hukum. Kalau di Barkim saja diadakan gelar perkara khusus, di Polda juga harus demikian. Dan sebenarnya yang kami sangat sayangkan adalah semestinya peningkatan status ini menunggu terlebih dahulu hasil gelar Wasidik Barres Mabes Polri. Kenapa demikian? Karena perkara di Polda Metro Jaya dengan perkara di Barres itu sangat beririsan. Sebab
tidak mungkin orang bisa dianggap menyebarkan fitnah, yang melakukan pencemaran tentang ijazah palsu sebelum dibuktikan ijazah itu asli. Nah, ijazah yang dipersoalkan ini belum ada hasil kesimpulannya. Bahkan kami dengan tegas menyatakan sebenarnya proses di Polda Metro Jaya tidak bisa ditingkatkan ke penyidikan sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memberikan ya deskripsi sahih tentang ijazah saudara Joko Widodo. Kalau hari ini kan ijazah sedang dalam sengketa, jadi tidak cukup dengan statement dari UGM, tidak cukup statement dari lawyernya, tidak cukup statement bahkan dari Bareskrim Mabes Polri, dan yang paling aneh ada proses ya uji terhadap dokumen ijazah itu juga tidak dilakukan sesuai dengan prosedur. Semestinya ya pemeriksaan bukti itu dalam tahap penyidikan. Ya, ngetes barang bukti itu di tahap penyidikan dengan disita barangnya, bukan di penyelidikan dengan model peminjaman. Jadi ini kan ketahuan banget motifnya hanya untuk menghentikan kasus sehingga seolah-olah tidak ada perkara tidak pidana pemalsuan karena dihentikan di proses penyelidikan. Dan paling penting dalam KUHP tidak ada kewenangan penyidik untuk menghentikan penyelidikan. Yang ada kalau belum cukup bukti ya biarkan saja, suatu saat kalau ada lagi ya bisa dinaikkan lagi, tidak kemudian dihentikan. Kenapa? Kalau dihentikan nggak bisa diuji. Beda dengan penyidikan, kalau dihentikan ada SP3, ya SP3 itu bisa diuji dengan lembaga pra-peradilan. Yang kedua nanti juga ada penjelasan lebih lanjut dari Bang Petrus ya. Yang kedua adalah kami menyerahkan surat permintaan ya kepada Reskrimum Polda Metro Jaya pada dua hal. Yang pertama, pemeriksaan terhadap saudara Joko Widodo selaku pelapor dalam dugaan tindak pidana pencemaran dan fitnah. Yang kedua sekaligus permintaan agar ijazah yang katanya asli ya, kita nggak tahu hasil atau tidak, ijazah yang katanya asli milik saudara Joko Widodo itu disita karena dalam tahapan prosedur untuk membuktikan fitnah dan pencemaran itu ijazah itu harus dites laboratorium forensik lagi berdasarkan LP yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo di 30 April 2025 yang lalu. Tidak boleh meminjam hasil dari Bareskrim Mabes Polri, dan penyidik Polda Metro Jaya juga tidak punya kewenangan menyita hasil dari Bareskrim Mabes Polri karena itu adalah proses yang berbeda, terpisah, berbeda, subjeknya berbeda, pelaku penyelidiknya berbeda sehingga tidak bisa disatukan. Dan paling penting adalah ada kekhawatiran kami kalau tidak disita. Ini kan sudah banyak ya kasus-kasus belum sampai selesai itu kebakaran ya. Di Kejaksaan Agung lagi memeriksa perkara tertentu kebakaran. Di Pasar Pramuka ada modus operandi pemalsuan di sana juga kebakaran. Nah khawatir juga ini ya belum sampai ke persidangan tiba-tiba rumah dari pelapor di Solo kebakaran dan dokumen itu kan hilang. Kan berbahaya itu. Maka sebaiknya harus disita terlebih dahulu oleh penyidik di Polda Metro Jaya. Yang paling penting karena urutannya adalah dalam penyidikan saksi korban terlebih dahulu yang harus diperiksa, jadi harus ya saudara Joko Widodo yang terlebih dahulu diperiksa. Jangan sampai nanti tiba-tiba mereksain manggil-manggilin klien kami sementara saudara Joko Widodo belum diperiksa. Dan yang paling penting ternyata sudah ada panggilan terhadap saudara Joko Widodo, dan saya ketahui pagi tadi dalam sebuah dialog TV nasional di Apa Kabar Indonesia pagi. Tidak saya sebutkan nama medianya kalau nggak salah TV One begitu ya. Sudah saya sebutkan ya. Itu sebutkan sebenarnya sudah ada panggilan kepada saudara Joko Widodo untuk hadir. Waktunya kapan saya tidak tahu, tetapi saudara Joko Widodo mengaku sakit dan minta untuk di-reschedule. Tapi anehnya untuk panggilan polisi dia mengaku sakit tidak bisa hadir ke Polda Metro Jaya, tapi dia hadir dalam agenda politik di Kongres Partai Solidaritas Indonesia. Nah, sebenarnya selama ini yang bermain politik itu siapa? Kan kita ya dianggap ada agenda besar perasaan politik saudara Joko Widodo, ada pihak-pihak yang mencoba untuk mendowngrade dirinya, ya menjatuhkan reputasi politiknya. Nah, tindakan saudara Joko Widodo yang tidak memenuhi panggilan pada saat sama dengan alasan sakit justru hadir di acara Kongres PSI itu justru yang mendowngrade reputasi saudara Joko Widodo. Harusnya sebagai warga negara, apalagi mantan presiden 2 periode, sebagai bapak bangsa negarawan, dipanggil polisi datang. Dan lucunya ya pihak Polda Metro Jaya tidak pernah memberikan respon kompres bahwa saudara Jokowi ya dipanggil tapi tidak hadir, mangkir misalnya begitu kan. Tapi kalau di klien kami baru klarifikasi saja, undangan klarifikasi tidak hadir, langsung disebutkan kami sudah mengundang, memanggil terakhir agak kecengkak ya katanya, oh terakhir maaf bukan memanggil tapi mengundang tapi tidak hadir. Nah hari ini kenapa giliran kubu saudara Joko Widodo tidak hadir, tidak ada kompres resmi dari Polda Metro Jaya, tidak juga pernah menerangkan bahwa panggilan itu sudah patut dan kapan akan diperiksa lebih lanjut. Jadi salah satu ya parameter keadilan itu jika proses prosedur dan tahapan dalam penyelidikan dan penyidikan itu diberlakukan secara sama. Jadi itu yang kami ingin sampaikan kepada Kabak Wasidik dan juga Reskrimum Polda Metro Jaya, dan surat nanti akan kami serahkan. Tapi karena di sini ada klien prinsipal, kami juga akan persilakan
klien prinsipal untuk menyampaikan pandangannya. Pertama kepada Pak